Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar antum semua? Ya, kita sama-sama berdoa agar kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun sampai saat ini kita masih belajar melalui jaringan atau belajar online. Ya, walaupun begitu, antum harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah, kita lanjut pelajaran matematika kita. Melanjuti video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang A dan B, halaman 43 dan halaman 44. Jadi sekarang kita akan masuk yang ke C, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, antum harus tahu dulu persen itu apa. Persen itu adalah per 100, ya. Per 100. Jadi bentuknya itu harus per 100, baru akan menjadi, di sini terserah. A adalah sebuah bilangan asli, ya. Sebuah bilangan bulat. Bilangan bulat. Maka A per 100 itu bisa menjadi A persen. Karena persen itu pengertiannya adalah per 100. Ya, ini contohnya misalnya saya buat di sini. A itu sebuah bilangan bulat, berarti terserah kita. Mau kita masukkan angka berapapun asalkan dia masih bilangan bulat. Misalnya di sini 20 per 100. Sama dengan berapa persen? Ya, 20 persen. Karena persen itu adalah per 100. Ini tidak harus bilangan bulat, ya. Boleh bilangan yang lainnya. Ini saya contohkan saja bilangan bulat. Nah, ada dua cara untuk mencari persen, ya, dari pecahan biasa. Cara pertama, misal Ustadz buat contoh di sini. Kalau di buku itu 1/4. Ya, kalau Ustadz buat di sini 1/5 saja. 1/5 sama dengan kita mau merubah pecahan biasa ini. Ya, karena ini terdiri dari pembilang dan penyebut, maka disebut sebagai pecahan. Kita mau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya adalah kita manipulasi bagian penyebutnya. Ya, kita mainkan atau kita ubah di bagian penyebutnya menjadi 100. Bagaimana caranya? Ya, 1/5 dikali berapa yang hasilnya itu 100. Lihat, kita main di penyebutnya. Yang pembilangan abaikan saja dulu. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Betul, 5 dikali 20. Maka di atas harus kita buat 20 juga. 5 kali 20, 100. 1 kali 20, 20. Berarti sudah kita dapati 20 per 100. Maka hasilnya adalah 20 per persen. Contoh lainnya. 1/25 sama dengan berapa persen? Sama caranya. 1/25 dikali berapa yang hasilnya itu 100 untuk bagian penyebutnya. 25 dikali 4. Maka atasnya harus kita buat 4 juga. 1 dikali 4, 4. Berarti ini bisa kita buat menjadi 4%. Nah, seperti itu. Cara kedua dengan mengali 100%. Misalnya yang 1/5 tadi. 1/5. Ini kita rubah 1/5 dikali 100%. Nah, persennya kita abaikan dulu. Ya, persennya kita abaikan. Kita fokus ke angkanya saja dulu. 1/5 dikali 100 berarti 1/5 dikali 100 sama dengan. Nah, ini cara mengalinya. Yang satu pecahan, yang satu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya kan bisa kita buat menjadi sebuah pecahan juga. Ya, karena kalau sudah bilangan bulat itu
dia sama saja per 1. Ya, berarti ini bisa Ustaz ubah menjadi 1/5 dikali 100 per 1. Sama dengan 1 dikali 100, 100 per 5 dikali 1, 5. 100 bagi 5 sama dengan 20. Baru kita masukkan persennya ke hasilnya. Berarti 20 per persen. Nah, contoh yang 1/25 sama saja. 1/25 sama dengan 1/25 dikali 100%. Ingat, kita fokus ke angkanya saja ya. Sama dengan 1/25 dikali 100, berarti 1/25 dikali 100 per 1 sama dengan 100 per 25 sama dengan 4 ya. Baru persennya kita pindahkan ke bawah, 4%. Nah, ini dua cara untuk mencari pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita lanjut yang D, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini hanya kebalikan saja dari yang C tadi. Kita tahu bahwasannya persen itu adalah per 100 ya. Per 100. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja biar antum mudah memahaminya. Misalnya 25%. Ini berapa kalau kita rubah menjadi pecahan biasanya? Caranya tinggal dibalikkan saja cara yang dari poin C tadi. Berarti kalau 25 per 100, ini kan sama saja 25 per 100. Karena persen itu adalah per 100. Berarti 25 per 100. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari biar pecahan biasa ini menjadi pecahan yang paling sederhana. 25 per 100 bisa kita sederhanakan lagi dengan cara mencari FPB-nya, membagi dengan FPB-nya. 25 dengan 100 itu FPB-nya adalah 25. Ya. 25 per 100. Karena FPB dari 25 dan 100, FPB-nya adalah 25. Silakan antum cari kalau antum masih ragu. 25 per 100 berarti sama dengan, kita bagi dengan FPB-nya dengan 25 masing-masing. Pembilangnya kita bagi dengan FPB-nya, begitu pula dengan penyebutnya kita bagi juga dengan FPB-nya. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Maka dapat kita hasilnya adalah 1/4 untuk pecahan biasanya. Nah, contoh lain, misalnya 75%. Ini berapa kalau dalam bentuk pecahan biasanya? 75% kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, 75 per 100. Sebenarnya ini sudah menjadi pecahan biasa. Ya, 75 per 100 ini udah pecahan biasa. Tapi kita biasakan untuk mencari yang paling sederhananya. Nah, 75 dengan 100, itu FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya adalah 25. Kalau antum tidak percaya atau masih ragu, silakan cari. Karena antum kan sudah tahu juga cara mencari FPB seperti apa. Nanti kalau ragu, silakan tanya ke Ustadz. 75 per 100, ini FPB-nya adalah 25. Berarti kita buat 75 per 100 dibagi dengan FPB-nya. FPB-nya 25. Sama dengan 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, ini hasil paling sederhananya. Makanya dari persen 75% itu kalau bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Nah, contohnya misalnya lagi 150%. Gimana? Sama saja, berarti 150 per 100 sama dengan kita cari FPB dari 150 dan 100. Ya, kita cari FPB-nya. FPB-nya adalah
Berarti 150 per 100 dibagi dengan FBB-nya masing-masing. FBB-nya tadi kita dapati 50 per 50. 150 bagi 50 berapa? Ya, 3. 100 bagi 50, 2. 3 per 2. Nah, seperti itu. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, kita lanjut yang E, yaitu mengubah desimal menjadi persen. Nah, sebelumnya ini antum harus tahu dulu yang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa, karena ini ada hubungannya. Jadi tolong dipelajari dulu. Kalau yang masih ragu, baru kita lanjut ke yang E ini, mengubah desimal menjadi persen. Nah, mengubah desimal menjadi persen, bisa contohkan di sini 0,5. Ini berapa persen? Caranya kita rubah ke pecahan biasa dulu. Berarti 0,5 ini sama dengan 5 per berapa? Per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada satu angka. Oke, kalau hanya satu angka, maka nolnya 1. Maka 10 dia. Kalau sudah seperti ini, baru kita manipulasi agar menjadi per 100. Karena persen itu adalah per 100. Makanya 5 per 10 dikali berapa yang hasilnya itu 100. Dikali 10. 10 dikali 10, 100. Maka di atas harus kita buat 10 juga. Baru 5 kali 10 sama dengan 50. 50 per 100 sama dengan 50%. Berarti 0,5 itu sama dengan 50%. Contoh lainnya, misal Ustaz buat di sini 1,8. Ya, 1,8 ini berapa persen? Nah, caranya sama saja. Berarti 1,8 kita buat angkanya di sini ada angka berapa saja? Ada angka 1 dan ada angka 8. Makanya lihat di belakang koma ada berapa angka? Hanya satu angka. Makanya per 10. Sama dengan berarti 18 per 10. Kita buat 18 per 10. Ini bentuk pecahan biasanya ya. 18 per 10 dikali berapa, yang hasilnya itu penyebutnya 100. 10 dikali 10. Makanya yang atasnya juga harus dikali 10. Di sini berarti menjadi 180. Makanya kalau 1,8 berarti dia 180%. Nah, contoh lainnya, misalnya saya buat di sini 0,325 fun ya. Karena kalau di belakang koma kita harus mengucapkannya, membacanya satu persatu angkanya. 0,325. 0,325 kita lihat ada angka berapa saja di sini? Ada angka 3, 2 dan 5. 3, 2, 5. Baru per, lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. Baru buat 1 di depannya. Berarti per 1000. 325 per 1000 ini pecahan biasanya. Baru kita rubah menjadi persen. Ya. Caranya 325 per 1000. Ingat. Nah, ini kan per 1000. Gimana caranya hasilnya itu harus menjadi 100? Diapain? 1000 menjadi 100. Kita apain? Ya, kita harus membaginya karena sudah berlebih. Ya, 1000 dibagi berapa yang hasilnya 100? Karena kalau dikali tidak mungkin. Karena kalau dikali makin besar angkanya. Makanya harus dibagi. 1000 dikali berapa, dibagi berapa yang hasilnya 100? Iya, dibagi 10. 1000 dibagi 10, 100. Makanya di atas juga harus dibagi 10. Berarti 325 dibagi 10 itu sama dengan 32,5. Sama dengan berarti hasilnya 32,5%.
persen. Itu 3 contoh untuk mengubah desimal menjadi persen. Nah, kita lanjut yang F, yaitu mengubah persen menjadi desimal. Nah, ini juga insya Allah gampang ya. Persen, misalnya saya contohkan di sini 25%. Kalau kita merubah desimal, berarti langkah pertama harus kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 25/100. Makanya ini berapa? Pasti koma ya. Kalau kita merubah desimal tentu koma. Kalau dia 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Kita lihat angka yang di atas ada 25. Pas dia dua angka, nanti kita urutkan 5. Setelah itu baru 2, baru depannya 0. Berarti hasilnya 0,25. Ya, berarti 25% hasilnya 0,25. Contoh lainnya misalnya 45%. Sama dengan, berarti ini berapa? 45/100 sama dengan, ya, karena dua angka di belakang koma. Nih, lihat 100. Berarti dua angka di belakang koma. Pas pula di pembilangnya ada dua angka juga. Berarti 4 dan 5. 0,45 hasilnya, ya. Contoh lainnya misalnya ini yang terakhir, saya buat di sini 135%. Ini berapa kalau bilangan desimalnya? Berarti tetap kita buat pecahan biasanya menjadi 135/100. Makanya ini lihat berapa angka di belakang koma? Ada 2. Ya, sedangkan pembilangnya ada 3. Makanya kita tulis sesuai urutannya. Yang paling kanan itu ada 5. Kita buat 5 di sini. Baru setelah itu ada 3. Baru kita buat sebelahnya. Yang satunya karena tidak ada tempat lagi di belakang koma, makanya kita letak di depan koma. Makanya dapatnya 1,35 untuk bilangan desimalnya. Nah, kita lanjut ke materi terakhir pada pertemuan hari ini. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita masuk ke mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini memang saya akui banyak siswa yang terkendala pada materi ini. Karena begitu melihat angkanya, mereka sudah pusing 7 keliling. Nah, jadi di sini saya jelaskan, mohon diperhatikan baik-baik. Ya, misalnya kalau di buku halaman 46 itu ada contoh mengurutkan angka 0,4 1/2, yang ketiga 25%, yang keempat 4/5, yang kelima, yang terakhir 1,75. Nah, angka-angka ini akan kita urutkan dari yang terbesar. Ya, gimana kita ngurutkannya? Antum tidak bisa langsung mengurutkan. Kenapa? Karena angkanya masih tidak satu tipe, tidak satu bentuk. Jadi harus kita rubah dulu dalam satu bentuk, baru kita bisa mengurutkannya. Nah, caranya kalau yang menurut Ustadz, tapi ini terserah antum, tergantung antum pribadi lagi. Tapi kalau menurut Ustadz memang mengubah ke desimal yang paling mudah. Tapi ini saya ingatkan lagi, kembali ke diri antum masing-masing. Mau antum merubah nanti ke pecahan biasa boleh, merubah semua menjadi persen boleh, merubah semua menjadi desimal pun boleh. Terserah yang mana baik bagi antum. Tapi kalau untuk saat ini saya ajarkan mengubah ke desimal karena bisa secara umum dia. Nah, 0,4 ini sudah desimal. 0,4 ini sudah desimal, tidak perlu dirubah lagi. Tetap 0,4. 1/2 ini apa? Ini adalah pecahan campuran. Ya, 1/2 harus kita rubah dulu. Ya, 1/2 harus kita rubah dulu menjadi desimal. Caranya, lihat. 1/2
langkah pertama harus kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/1/2 ini cara merubah menjadi pecahan biasanya, kita kalikan dulu ke penyebut. 1 dikali 2. Setelah dapat hasilnya baru kita tambah dengan pembilang. Ya, 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 1, 3. Untuk penyebut tetap dengan yang di awal. 3/2. Makanya kita dapati 3/2. Sudah desimal? Belum. Makanya kita rubah menjadi desimal dulu. 3/2 kita bagi. 3 dibagi 2. Sama dengan berapa? 3 dibagi 2, 1. Ya. 1 dikali 2, 2. 3 setelah itu dikurang. 3 kurang 2, 1. Nah, 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Makanya kita taruh koma di hasilnya. Baru yang di sini kita taruh angka 0. Barulah kita bagi 10 bagi 2. Hasilnya 5. Dapatlah 3 bagi 2. Hasilnya 1,5. Nah, ini saya hapus. Nah, kita lanjut yang 25%. 25% sudah desimal? Belum, kita rubah. Berarti 25% itu kan sama saja menjadi 25/100. Ya. 25/100, ingat tujuan kita merubah ke desimal. 25/100 berarti karena nolnya ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka. Jadi karena pembilangnya juga ada 2 angka, kita letak saja langsung pada posisinya 5 dan 2. Sedangkan di depannya 0. Makanya 25% hasil desimalnya adalah 0,25. Ya. Ini saya hapus lagi. Oke. Dah, yang keempat 4/5. Nah, langsung saja kita bagi ya. 4/5. Ini kan sama saja 4 dibagi 5. Bisa 4 dibagi 5? Tidak. Makanya kita buat 0, dulu. Ya, baru yang 4-nya kita taruh 0. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berarti 4/5 sama dengan 0,8. Ini usah hapus. Dah, yang terakhir sudah dalam bentuk desimal 1,75. Nah, sudah satu tipe, sudah sama-sama bentuk desimal. Karena sudah satu tipe atau satu bentuk, barulah kita bisa mengurutkannya dari yang terbesar. Karena itu perintah di soalnya. Silakan antum lihat. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar pada halaman 46. Nah, berarti yang terbesar bisa kita lihat di sini 1,5, ada 0,4, ada 0,25, 0,8, 1,75. Ya. Iya, yang terbesar yang pertama adalah 1,75. Nanti kita buat di sini yang terbesar, dari yang terbesar. Terbesar berarti 1,75 dulu. Ya. Baru selanjutnya yang mana? Iya, 1,5 yang kedua ya, ini yang pertama. Berarti 1,5. Baru yang ketiga yang mana? Iya, 0,8. 0,8. Baru yang keempat? Iya, 0,4. Yang keempat 0,4. Yang terakhir barulah 0,25. Ini ya, kelima. Nah, kalau antum menjawabnya seperti ini masih kurang. Kenapa? Karena ini bukan bentuk aslinya. Ya, karena ada beberapa angka yang sudah kita rubah. Maka kita balikkan lagi ke bentuk awalnya. 1,75 tadi memang 1,75 ya, bentuk awalnya. Berarti kita buat 1,75. Yang kedua 1,5 tadi bentuk awalnya apa? 1/2. Yang 0,8 bentuk awalnya 4/5. Yang 0,4 memang 0,4. Yang 0,25 25%. Jadi urutannya adalah 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, barulah yang terakhir 25%. Nah, seperti itu untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ya, sekian materi dari Ustadz.
Silakan antum lanjut latihan. Ustaz kasih soal. Nah, ini latihannya berarti ada 10 soal ya. Yang latihan 5 halaman 46. 01, 2, 3, 4, 5 ada C, E, B, C, D, E. Yang latihan 5 halaman 47, nomor 5, 6, dan 9. Yang nomor 5 AD, nomor 6 A. Yang nomor 9 memang cuma satu soal. Urutkan dari yang terbesar nomor 9 ya, jangan sampai salah. Nah, mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum. Tolong disimak baik-baik videonya ya. Jika Ustaz ada salah, Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.